Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dari makhluk suku roh terbang, hanya dua yang berdiri diam di udara dan tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Salah satunya pendek dan kurus, Aoking dari Seven Pass Rache. Yang lainnya adalah pria berpupil ganda yang besar. Mereka berdua tampak sangat acuh dan mengerutkan kening. Melihat debu mengat pelangi yang mengelilingi area dan serangan mereka tidak dapat mempengaruhinya, pria jangkung itu perlahan berkata, "Rekan Taois Ao, ini adalah pertama kalinya serangga iblis seperti ngengat abis emas muncul di Myriad Finpath. Serangga itu seharusnya hanya ada di tingkat keempat jurang bumi. Ada sesuatu yang berbeda tentang jurang bumi, menyebabkan iblis tingkat yang lebih dalam ini muncul di sini." Aoking dengan dingin menjawab, "Aku sudah tahu itu. Karena setan kelas menengah dapat ditemui di tingkat pertama. Tidak terlalu mengejutkan menemukan Gold Abyss Motes di sini. Bajingan tua di klan itu seharusnya berada di belakang ini, bukan kita. Tapi jika kamu masih mengikutiku setelah kita mencapai level ketiga, jangan salahkan aku jika aku menebangmu." Tatapan pria jangkung berpupil ganda itu melayang saat dia dengan cemberut berkata, "Nyonya Ao sangat tidak berperasaan, tapi kamu tetap mengambil hatiku. Saya sudah melamar klan Anda 3 kali, tetapi Anda selalu menolak. Akankah pernikahan memperkuat kekuatan klan kita? Dan dari desas-desus, Anda tampaknya hanya ingin menikah dengan murid suci terkuat dari ras. Mungkinkah saya masih belum memenuhi standar Anda? Dia adalah Fei Ye dari Nanlong, karakter setenar Zhu Yinzi dan Aoking." Aoking menyeringai, "Benar. Murid suci ras Seven Pass hanya boleh menikah dengan individu terkuat dari cabang lain. Orang lain mungkin tidak tahu tentang keahlian Anda, tetapi saya tahu. Kekuatanmu yang kecil tidak cukup bagiku untuk mempertimbangkanmu. Saya mungkin juga memadamkan harapan sia-sia Anda." Menatap Aoking, Fei Ye berkata, "Saya tahu bahwa kemampuan rekan Daois Ao sangat kuat, tetapi saya tidak percaya perbedaannya begitu besar. Saya juga tidak percaya ada orang lain yang lebih cocok dari saya. Jika saya tidak dianggap, Anda pasti menganggap yang lain lebih rendah juga. Atau mungkin Anda menyukai pemuda Cirong bernama Zhu. Kalau begitu, aku akan menemukannya dan membunuhnya." Zhu Yinzi, dia cocok. Jika Anda merasa tidak puas, pergi dan temukan dia. Namun, saya juga menemukan orang lain yang menarik selama pertemuan itu. Meskipun saya tidak secara pribadi menyaksikan kekuatannya, saya merasa kemampuannya tidak kalah dengan saya. Dari cabang mana dia berasal? Katakan padaku. Saya akan pergi ke orang ini. Jika kemampuannya lebih besar dariku, aku akan meninggalkanmu sendirian. Tapi jika tidak, hehe." Ekspresi Fei Ye dengan cepat menjadi menyeramkan. Keduanya berbicara seolah tidak ada murid suci lainnya yang hadir. Dengan debu mengat di sekitarnya menekan mereka, para murid suci lainnya mulai menggunakan berbagai kemampuan untuk melindungi diri dan perlahan-lahan mundur sedikit demi sedikit. Ekspresi Aoking bergerak dan dia mengangguk, "Tidak apa-apa jika kamu ingin menguji kemampuannya." Murid suci Tian Peng itu tampaknya bermargahan dan wajahnya tidak dikenal. "Aku tidak tahu banyak lagi tentang dia." Fei Ye berkata, "Murid suci Tian Peng. Bagaimana murid suci dari cabang kecil itu bisa begitu kuat?" "Itu sulit dikatakan," Aoking menjelaskan, "Tian Peng sangat lemah, tetapi masih mungkin bagi seorang jenius untuk muncul di barisan mereka. Jangan lupa bahwa saya telah mengembangkan teknik paling mendalam dari ras Seven Pass, seni analisis 7 lubang. Kemanjurannya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh cabang suku lainnya. Meskipun saya hanya melihatnya dari kejauhan, dia memberi saya kesan yang tak terduga. Jika Anda benar-benar berkelahi dengannya, cobalah untuk tidak membuang hidup Anda." Fei Ye berkata, "Tidak apa-apa. Tapi jika Anda salah,
Saya akan pergi ke klan Anda saat persidangan selesai dan saya akan meminta lagi untuk menikah dengan Anda. Jangan lupa, ritus transformasi Anda tinggal beberapa tahun lagi. Kali ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menolak saya. Aoking mengangkat kepalanya dan mendengus, kamu sebenarnya tahu sedikit. Itu benar, dalam 3 tahun saya tidak akan dapat menunda upacara kedewasaan saya dan klan saya belum dapat menemukan siapapun di generasi yang sama yang lebih kuat dari Anda. Saat kita kembali, aku akan menyetujui lamaran pernikahanmu. Fei Ye dengan liar tertawa dan mencibir, berkata, kalau begitu sudah disetujui. Jika saya bertemu dengan orang Han di lantai 3, itu yang terbaik, tetapi jika saya tidak bisa, saya akan menantangnya setelah kami kembali. Karena Anda mengincarnya, dia seharusnya tidak gagal dalam persidangan. Lakukan sesukamu. Aoking melihat sekeliling dan dengan acuh berkata, serangga ini agak menjengkelkan. Apakah Anda akan menyingkirkan mereka atau akankah saya? Hehe, serahkan padaku. Ini hanya sedikit usaha. Pria besar itu tersenyum dan tiba-tiba menempelkan tangannya ke punggung pedang. Pedang itu berdengung dan melonjak ke langit, berubah menjadi kumpulan cahaya keemasan pekat saat berputar di udara. Sementara itu, Fei Ye melompat ke depan, berubah menjadi burung dengan kepala Wim dan ekor ikan paus. Dia membuka sayapnya dan menembak lurus ke atas. Dalam beberapa keburaman, burung besar itu tiba di kumpulan cahaya keemasan dan menyatu menjadi satu. Ketika ngengat di sekitarnya melihatnya muncul, mereka berteriak langsung mengerumuninya. Tapi sebelum mereka mendekat, awan debu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke cahaya keemasan di depan. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba menggetarkan udara. Segera, cahaya keemasan melonjak beberapa kali dalam ukuran dan melesat ke bawah dalam badai dahsyat yang meluas. Lapisan debu yang sangat padat dihanguskan oleh petir keemasan, menembus awan debu. Adapun sejumlah besar ngengat emas bersembunyi di balik debu, mereka dengan cepat musnah saat cahaya melewatinya. Dalam sekejap, hampir setengah dari ngengat telah mati. Ngengat Gold Abyss menjerit saat dibantai dan jumlah mereka yang tersisa tersebar ke segala arah. Ketika Aoking melihat ini, ekspresinya tenggelam dan dia menggumamkan mantra, memanggil hantu hitam besar di belakangnya. Hantu itu samar-samar menyerupai 7 kepala yang berbeda, yang berasal dari binatang seperti kera dan macan tutul, tetapi mereka tampak mengancam. Dengan gerakan mantra, Aoking memerintahkan 7 kepala untuk perlahan membuka mata merah mereka dan membuka mulut lebar-lebar. Awan kabut hijau mengalir deras dari masing-masing, dengan cepat menyebar ke lingkungan terjauh dalam sekejap. Saat awan hijau melewati ngengat, mereka segera pecah dalam kilatan hijau, hanya menyisakan kabut darah. Sekarang, Gold Abyss Moth hanya tersisa 1/10. Pada saat itu, cahaya keemasan di udara mundur mengungkapkan Fei Ye membawa pedang besar di punggungnya. Dia melihat 7 hantu kepala Aoking dengan jejak pemujaan di wajahnya. Di sisi lain, sosok hitam gesit berkedip. Beberapa setan hitam kristal tercabik-cabik menjadi buah persik yang tak terhitung jumlahnya dalam gelombang cakaran putih, yang segera menyebarkannya menjadi ki hitam. Sosok gesit dengan bersih menyerap ki hitam yang melayang di udara dan kembali ke Han Li. Makhluk seperti anak kucing segera muncul di bahunya, Leopard Kirin Beast. Seorang wanita cantik, Qin Xiao dari Green Knight Rache, mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia melihat dari samping. Dia berkata, saya benar-benar tidak berharap makhluk roh saudara Han menangani iblis es ini dengan sangat efisien. Itu bertindak bahkan sebelum aku bisa merasakan ada di sana. Bolehkah saya tahu nama binatang roh Anda? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Lei Lan dan Bai Bi menatap Leopard Kirin Beast dengan tatapan yang sama. Han Li membelai kepala lembut binatang kecil itu dan tersenyum, aku sendiri tidak yakin dengan namanya. Saya menemukan binatang roh ini di luar. Saya tidak menyangka akan begitu suka menyerap ki iblis es.
Tidak lama setelah mereka memasuki area iblis es, binatang kecil yang tidur dengan binatang jiwa menangis di kantongnya terbangun dan menghubungi Han Li melalui koneksi indera spiritual. Terkejut melihat binatang itu ingin segera dikeluarkan, Han Li tidak berani mengabaikannya karena ia sangat mampu meskipun usianya masih muda. Sebelum musuh muncul di dekatnya, binatang itu dengan cepat muncul dari ring. Tidak lama setelah itu muncul, Han Li dan yang lainnya terkejut. Begitu muncul, itu tidak hanya aktif, tetapi juga sangat merasakan iblis es sebelum mereka dapat menyatu dengan Gletser dan sebelum Han Li dapat merasakannya. Leopard Kirin Beast segera menerkam dengan cakar terbuka, mengirisnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap sisa ki yang mengerikan ke dalam perutnya dengan sangat gembira. Meskipun iblis es tidak mengancam, iblis itu ahli dalam penyembunyian. Jika mereka tiba-tiba menyergap, itu akan sangat merepotkan. Untuk mencegah hal ini, binatang macan tutul Kirin hanya akan kabur dan mengeluarkan raungan aneh ke es di bawah, menakuti semua iblis es yang bersembunyi di lapisan es yang dalam di bawah. Han Li tidak hanya terkejut dengan ini, tetapi yang lain juga tertarik pada binatang itu. Dengan demikian, rombongan melanjutkan perjalanan mereka dengan Leopard Kirin melahap lebih dari 1000 iblis es. Bulu kuning berpola binatang itu mulai samar-samar bersinar dengan cahaya putih. Kultivasi binatang itu tampaknya sangat maju. Saat Han Li menutup mata dan merenungkan dengan dagu di tangan. Karena Leopard Kirin Beast hanya memiliki kekuatan seorang kultivator Naschen Soul saat pertama kali menjinakkannya, Han Li jarang mengirimkannya untuk melawan musuh. Tapi setelah dia memberinya persediaan pil obat langka yang tak ada habisnya, kultivasinya menjadi sangat besar dan sekarang memiliki kekuatan binatang iblis di puncak kelas 10. Dengan langkah lain, itu akan menerobos dan menjadi tahap transformasi dewa. Menurut penalaran, sebagian besar iblis kelas 8 akan mengalami kesengsaraan kilat, mendapatkan bentuk manusia dan kesadaran penuh. Namun, beberapa varian makhluk roh dan binatang buas dari garis keturunan yang aneh merupakan pengecualian dari aturan ini. Ada beberapa yang mengalami kesengsaraan di peringkat yang berbeda, atau mereka yang tidak berubah sepanjang hidup. Tetapi ketika memperoleh transformasi, kebijaksanaan dan kemampuan mereka akan jauh melebihi binatang buas dengan tingkat yang sama. Leopard Kirin Beast awalnya adalah binatang aneh yang mewarisi garis keturunan Kirin. Hanya surga yang tahu apakah ini kesempatan yang dibutuhkan untuk perubahan atau apakah kesempatan selanjutnya akan datang. Tapi sekarang, Iblis Eski memberi binatang itu kesempatan untuk menerobos kemacetan ke tahap transformasi dewa. Han Li hanya bisa tertawa masam dalam pikirannya ketika dia dengan cepat menyadari apa yang dihadapi binatang buas itu. Jika binatang itu menerobos di waktu lain, itu akan baik, tetapi mereka saat ini berada di jurang bumi. Jika binatang itu maju selama periode ini, itu bisa menimbulkan masalah. Lei Lan dan yang lainnya tidak mengetahui keadaan dari Leopard Kirin Beast, tetapi cahaya putih yang semakin menyilaukan bersinar dari tubuhnya dan auranya yang tumbuh membuat kagum kelompok itu. Pada saat itu, rombongan mereka sudah masuk jauh ke dalam wilayah Iblis Es. Mereka hampir sampai di tengah area. Setelah macan tutul Kirin Beast melahap Iblis Es kelas menengah lainnya, ia berjongkok kembali di bahu Han Li dan menutup mata. Bersinar dengan cahaya putih menjelajahi seluruh tubuhnya sangat menyilaukan. Pada saat itu, rombongan sedang terbang melewati pegunungan es dan melihat ngarai yang sangat panjang. Angin hitam menyerbu langit di atasnya. Han Li dan kawan-kawan sama sekali tidak terkejut dengan pemandangan aneh ini. Mereka telah melihat ini beberapa kali dalam perjalanan. Ngarai itu lebarnya hanya sekitar 1 kilometer, tapi dalamnya 3000 kilometer. Dengan tambahan angin hitam yang bersiul di atas, merasakan kesuraman yang tak terlukiskan dalam suasana hati mereka. Untungnya,
Han Li dan teman-temannya adalah orang yang tidak biasa dan tidak membiarkan suasana aneh ini mengaburkan pikiran. Tapi kemudian, ekspresi Han Li bergerak ketika dia mendengar raungan dan menoleh. Leopard Kirin Beast berjongkok di bahunya, berdiri dengan kaki belakangnya dan membuka lebar matanya. Bulunya berdiri telentang seolah menghadapi musuh besar. Han Li tertegun. Binatang itu menghadapi begitu banyak iblis es, tetapi tidak pernah bereaksi seperti ini. Mungkinkah? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia berhenti. Yang lain berhenti satu demi satu di belakangnya dan mulai melihat sekeliling dengan curiga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Han Li melihat ke depannya dengan cahaya biru berkedip-kedip dari matanya. Sebelum yang lain bisa bertanya apa-apa, dia tiba-tiba melambaikan tangannya di depannya. Cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya dan mengiris kedalaman ngarai. Ledakan besar meletus dan cahaya keemasan menembus kegelapan. Membelah es di bagian paling bawah ngarai, menciptakan celah panjang yang sempit. Tangisan kesakitan yang aneh terdengar dari bawah tanah, diikuti oleh ledakan keras ki hitam. Bola kabut hitam berukuran 30 meter telah mengembun. Itu adalah Raja Iblis Es. Benar-benar ada setan seperti itu di sini. Teriak Bai Bi. Lei Lan dan Qin Xiao langsung terkejut. Pada saat itu, bola kabut besar berputar di udara, mengumpulkan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya dari segala arah. Cahaya hitam bersinar menyilaukan saat Phoenix es hitam berukuran 60 meter terbang keluar dari kabut. Tubuhnya berwarna hitam kristal dan matanya melotot hitam, dengan kaku menatap Han Li. Tidak, itu sebenarnya menatap Leopard Kirin Beast di bahu Han Li, itu adalah musuh bebuyutannya. Leopard Kirin Beast menggeram, kegembiraan terlihat jelas di mata hijaunya. Han Li mengangkat alisnya dan merenung. Kemudian dia meraih binatang kecil itu dari bahunya, dia mengerahkan kekuatannya, melemparkan binatang itu tinggi-tinggi ke udara. Han Li segera melebarkan sayapnya dan menghilang dalam kilatan petir putih biru, hanya untuk meninggalkan guntur di belakang. Guntur terdengar di atas es Phoenix, diikuti oleh penampilan cepat Han Li. Bahunya mengabur dan serangkaian bayangan melewati Phoenix saat berjalan di bawahnya. Ice Phoenix berhenti karena terkejut, segera mengeluarkan teriakan kemarahan. Itu merentangkan cakarnya untuk menghancurkan Han Li. Cakar hitam sepanjang 3 meter itu segera mencengkeram Han Li. Namun, Han Li sepertinya tidak peduli. Tangannya mengabur saat tinju hitam putih meninggalkan semburan bayangan di atasnya. Boom memekakkan telinga tanpa akhir saat cahaya hitam putih meletus dari cakar. Kedua cakar besar itu mulai patah sebelum hancur. Phoenix es hitam mengeluarkan jeritan yang mengguncang dunia. Membuka mulutnya dan semburan angin hitam muncul. Dalam sekejap mata, serangan itu hendak menenggelamkannya dari atas. Tapi Han Li hanya berkedip saat angin hitam melewatinya, dan dia tiba-tiba menghilang. Phoenix es melihat sekeliling kemana dia pergi. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari balik angin hitam untuk menampakkan sosok yang diam. Sosok itu bergerak, tiba di punggung es Phoenix dengan kelincahan seperti hantu. Tinju hitam putihnya melintas saat dia memukul punggung es Phoenix dengan kekuatan ganas. Dua ledakan besar menyusul. Lingkaran cahaya hitam putih robek dari benturan, benar-benar menyelimuti tubuh Phoenix. Itu tidak bereaksi sedikit pun. Burung Phoenix besar itu mulai retak seperti cakarnya dan pecah di tengah hujan pecahan es. Kabut hitam besar muncul kembali di udara, tak berbentuk dan berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Dengan gemerisik angin, siluet kecil muncul, menerkam kabut hitam. Hidungnya mendengus dengan kegembiraan. Ini adalah Leopard Kirin Beast yang dilempar Han Li tinggi ke udara. Setelah binatang itu jatuh, ia melihat bahwa es Phoenix yang terbentuk dari kabut hitam itu hancur. Tentu saja, itu tidak akan berpaling dari hadiah yang begitu besar. Itu dengan senang hati melompat ke depan dan mulai melahap kabut.
Karena kabut hitam adalah apa yang disebut Raja Iblis Es, itu tidak mau dimakan oleh binatang kecil ini. Tidak hanya menyerang dengan tentakel hitam, tetapi juga mulai mengumpulkan es hitam dari tanah dalam usaha memadatkan tubuh lain. Namun, tentakel hitam itu dengan mudah diselesaikan dengan sapuan cakar leopard Kirin. Adapun es hitam, Han Li melambaikan tangannya, mengirimkan bara yang tak terhitung jumlahnya untuk melelehkannya. Han Li hanya membutuhkan waktu beberapa tarikan napas untuk menghancurkan Phoenix es hitam. Meskipun ini bukan pertama kalinya kelompok tersebut melihat Han Li beraksi, mereka tidak dapat menahan perasaan tersentuh saat menunjukkan kekuatan ini. Saat Leopard Kirin Beast berdiri di atas awan ki hitam, ia tampak benar-benar tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari awan hitam itu dimakan. Setelah itu, binatang kecil itu meraung dan tubuhnya dengan liar memancarkan cahaya. Kemudian, ia melompat dari ki hitam dan berjongkok di tanah. Dengan sedikit perubahan ekspresi, Han Li membalik tangannya dan memanggil botol batu giok putih. Dia mengarahkannya ke sisa-sisa ki hitam dan menggumamkan mantra. Botol batu giok berputar dan menyala terbalik, menyemburkan kabut biru. Kabut bergolak dan mengumpulkan sisa helai ki hitam sebelum menyerapnya kembali ke dalam botol. Baby dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa iri. Meskipun iblis es itu disebut Raja Iblis, sebenarnya tingkat transformasi dewa biasa dapat dengan mudah menghadapinya. Namun, mereka juga jarang terlihat. Ki murni dari Raja Iblis Es dapat digunakan untuk memurnikan pil, peralatan, atau bahkan mengolah teknik rahasia. Itu jauh lebih berharga daripada ki dari Iblis Es biasa. Namun, karena iblis itu dikalahkan oleh Han Li, mereka tidak berani mengeluh. Sesaat kemudian, ki iblis es yang tersisa terserap ke dalam botol batu giok. Han Li melambaikan tangannya, mengambil botol itu dengan garis putih, dan menghilang ke lengan bajunya. Pada saat itu, dia melirik ke arah Leopard Kirin Beast dengan sedikit kekhawatiran. Itu meringkuk dengan cahaya putih berulang kali berdenyut dari tubuhnya saat matanya terkulai. Saat Han Li terhubung dengan pikirannya, dia bisa merasakan kegembiraan, ketakutan, dan kecemasan binatang itu bercampur menjadi satu. Dia menghela nafas dan perlahan turun dari langit. Dia mendarat di sisi binatang itu dan berlutut. Dia menggosok kepala binatang itu dan membelai bulunya yang lembut. Setelah itu, dia berusaha menenangkannya dengan indera spiritualnya. Leopard Kirin Beast menjilat tangan Han Li dengan lidah merah mudanya dan mulai tenang.